Semua orang ingin hidup lebih bahagia, sehat, dan stable. Namun seringkali, kualitas hidup justru rusak bukan oleh masalah besar, melainkan oleh kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari tanpa sadar. Kebiasaan-kebiasaan ini terlihat sepele, tetapi perlahan menguras energi, merusak fokus, menurunkan kesehatan mental, bahkan membuat hubungan dengan orang sekitar menjadi kurang harmonis. Berikut 7 kebiasaan toksik yang perlu kita sadari dan hindari beserta penjelasan lebih dalam tentang dampaknya dan cara mengubahnya. Yang pertama, kebiasaan doom scrolling dan waktu layar berlebihan. Di zaman digital, kita nyaris tidak terlepas dari layar, entah itu ponsel, komputer, tablet, atau TV. Tanpa disadari, kita bisa menghabiskan berjam-jam hanya untuk melihat update, berita negatif, atau konten viral yang membuat pikiran tegang. Doom scrolling bukan hanya menyita waktu, tetapi juga mempengaruhi cara otak bekerja. Pikiran jadi penuh, cemas meningkat, dan kemampuan fokus menurun. Selain itu, paparan cahaya biru terus-menerus dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh. Akibatnya, tidur lebih sulit, bangun lebih lelah, dan produktivitas ikut menurun. Untuk mengatasinya, batasi waktu layar dengan aturan 20-20. Setiap 20 menit, alihkan pandangan selama 20 detik ke objek sejauh 6 meter. Dan coba buat jadwal digital detox, seperti 1 jam tanpa gadget setiap hari, atau 1 hari bebas media sosial setiap minggu. Dengan mengurangi paparan layar, kita memberi kesempatan pada otak untuk bernapas dan memulihkan energi mental. Yang kedua, scrolling media sosial sebelum tidur. Banyak orang menjadikan media sosial sebagai ritual penutup hari. Padahal ini salah satu penyebab utama gangguan tidur. Konten yang kita lihat, baik berita, drama online, maupun video menghibur, membuat otak bekerja lebih aktif. Pikiran jadi sulit beristirahat, dan tubuh tidak siap masuk ke fase tidur dalam. Jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan ini membuat kualitas tidur menurun. Kita mungkin tertidur, tetapi tidak benar-benar pulih secara mental maupun fisik. Itu sebabnya banyak orang bangun dalam keadaan lelah, meski sudah tidur cukup lama. Cobalah mengganti kebiasaan ini dengan aktivitas menenangkan, membaca buku ringan, journaling, stretching lembut, atau melakukan pernapasan dalam. Jika perlu, letakkan ponsel jauh dari tempat tidur agar tidak tergoda mengambilnya lagi. Yang ketiga, mengabaikan aktivitas fisik. Tubuh manusia dirancang untuk bergerak, namun gaya hidup modern membuat banyak orang duduk berjam-jam di depan laptop. Kurangnya aktivitas fisik menyebabkan sirkulasi darah tidak optimal, hormon stres meningkat, dan tubuh lebih mudah lelah. Olahraga tidak harus selalu intens dan memakan waktu lama. Bahkan aktivitas sederhana seperti jalan kaki 10-15 menit, melakukan peregangan setiap beberapa jam, atau melakukan latihan ringan di rumah sudah dapat memberikan manfaat besar. Aktivitas fisik membantu meningkatkan mood melalui pelepasan endorfin, mengurangi kecemasan, dan membuat tubuh terasa lebih segar. Mengabaikan gerak tubuh sama saja seperti membiarkan mesin tanpa pemeliharaan. Lambat laun akan rusak. Yang keempat, melewatkan waktu istirahat saat bekerja. Banyak orang beranggapan bahwa terus bekerja tanpa jeda akan membuat mereka lebih produktif. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa otak manusia memiliki batas konsentrasi. Memaksakan diri bekerja non-stop justru menurunkan kualitas hasil kerja dan meningkatkan risiko burnout. Istirahat singkat 3-5 menit dapat membantu mengembalikan fokus, mencegah stres berkepanjangan, dan menjaga energi tetap stabil. Gunakan waktu ini untuk meregangkan tubuh, menghirup udara segar, minum air putih, atau memejamkan mata sebentar. Ingat, produktivitas bukan soal seberapa keras kita memaksa diri, tetapi seberapa cerdas kita mengelola energi. Yang kelima, tidak menetapkan batasan. Selalu berkata iya pada semua permintaan orang lain mungkin membuat kita terlihat baik, tetapi seringkali justru merugikan diri sendiri. Kita jadi kewalahan, kelelahan, dan merasa tidak punya ruang untuk kebutuhan pribadi. Ketika batasan tidak jelas, hubungan pun bisa menjadi tidak sehat, karena kita terus memberikan lebih dari yang kita mampu. Belajar berkata tidak bukan berarti egois. Justru, itu bentuk perlindungan diri. Dengan menetapkan batasan yang sehat, kita menjaga energi, menghargai diri sendiri, dan tetap dapat berhubungan dengan orang lain tanpa rasa terpaksa. Yang keenam, kebiasaan belanja impulsif. Diskon besar, promo kilat,
Dan konten review sering membuat kita membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Belanja impulsif memang memberi perasaan senang sesaat, namun setelah itu muncul rasa bersalah, khawatir, atau stres karena uang terpakai sia-sia. Untuk mengendalikan kebiasaan ini, gunakan aturan 24 jam. Tunggu sehari sebelum membeli sesuatu yang tidak mendesak. Biasanya setelah menunggu, keinginan itu hilang. Menghapus aplikasi belanja, menonaktifkan notifikasi promo, atau berhenti mengikuti influencer yang memicu FOMO juga bisa sangat membantu. Yang ketujuh, mengabaikan perawatan diri. Banyak orang menganggap self-care harus mahal, spa, liburan, atau membeli barang mewah. Padahal, makna self-care jauh lebih sederhana. Memberi tubuh, pikiran, dan emosi apa yang mereka butuhkan untuk pulih. Self-care bisa berupa hal kecil seperti minum air hangat, mandi dengan tenang, journaling selama 5 menit, merapikan kamar, atau memasak makanan yang kita suka. Rutinitas ini membantu menurunkan stres, memberi rasa nyaman, dan memperbaiki hubungan kita dengan diri sendiri. Ingat, kita tidak bisa menuang dari gelas yang kosong. Dengan merawat diri, kita mempersiapkan diri untuk menjalani hidup dengan lebih seimbang. Perubahan yang kecil memberikan dampak yang besar. Mengubah kebiasaan toksik tidaklah mudah. Butuh konsistensi, kesabaran, dan kesediaan untuk memperlambat langkah. Penelitian menunjukkan bahwa butuh sekitar 30-60 hari untuk benar-benar melepaskan kebiasaan lama dan membentuk yang baru. Mulailah dari satu kebiasaan, lakukan perlahan, dan rayakan setiap kemajuan kecil. Dengan menyadari dan mengubah 7 kebiasaan ini, kamu sedang membuka jalan menuju hidup yang lebih sehat, tenang, dan bermakna.